yang sudah gabung. Ya. Ini sepertinya Dokter Dilar masih repot, mungkin sambil menunggu. Tadi sudah disampaikan video layanan laboratorium RSUD Sumedang, laboratorium simpati. Mungkin izin kenalan sama yang sudah hadir. Silakan Ibu Nunu, boleh kenalan sambil nunggu Dokter Dilar. Selamat sore Bu Dokter Yeni. Sehat-sehat ya Bu Dokter ya. Alhamdulillah. Kita ini mumpung lagi nih, ini mumpung agak longgar nih, jadi bisa ikutan nih. Ya, dari P2TL. Ya. Oh, enggak, itu sih biasanya nama kantor sih, belum dirubah itunya. Emang kantor di situ ya, Bu Nunung ya? Ya, kantornya di dekat Arni sih, dekat rumah sakit sebenarnya. Oh gitu. Boleh di. Cuman kita kerjanya itu. Ya, apa tuh Bu Nunung Teh Nunung P2TL? Dari itu penertiban pemakaian tenaga listrik. Oh. Ya. Begitu biasa. Nah, jadi masih WFO ya? WFO masih. WFO ya. PPKM belum ada perintah. Oh, gitu. Level 3 sih sebenarnya ya? Sekarang katanya sih udah mulai level 3. Oh, iya, betul. 25% berarti dari yang total pegawai ya? Harusnya ya. Tapi masih tunggu info ya. Ya, mudah-mudahan begitu deh, resikonya per 2 minggu amin, resikonya per 2 minggu sekali kita swab. Oh iya, antigen ya berarti ya. Tiap per 2 minggu sekali. Kantor kalau di kita sih untuk di Sumedang Kota nggak ada, alhamdulillah ya. Cuman kemarin ada itu yang di kantor yang di sana, yang di kantor yang di dekat, di kantor yang gede. Oh, pusat begitu. Itu ada di cabang. Kalau kita unit ya, unit mah enggak. Dari swab antigen rutin, kemudian positif gitu ya? Kemarin itu sebenarnya reaktif ya, terus PCR, hasil PCR, nah udah PCR, sampai PCR. Kondisi tapi tanpa gejala. Gitu. Karena rawat gejala ya? Atau ada gitu. Mungkin ya. Malahan kalau ini tadi tetangga sampai meninggal, tapi kayaknya dia ada penyakit bawaan deh. Ya? Tetangga juga ada komorbidnya. Kemarin itu sempat ada bertiga ya, satu keluarga bertiga. Tapi yang parah itu memang suaminya ini sampai dirawat, sampai isolasi rumah sakit. Suaminya ada hari tadi. Tapi kalau istrinya sama cucunya itu di rumah isolasinya. Mandiri ya. Jadi kalau jangan sampai ya. Pernah jangan, di PCR di RSUD gitu mungkin jangan ya. Belum, jangan. Nggak mau. Cukup swab antigen ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga, tapi nggak banyak ya kalau di Sumedang ya. Data terakhir sih 3% ya. Total sih. Tapi ya, tetap takut aja. Takut ya? Sih ada. Iya, gimana tadi Bu? Apalagi kan sekarang punya anak yang masih sekolah ya. Ya udah baru juga anak-anak mau senang bisa masuk sekolah, tiba-tiba sekarang PPKM lagi. Ya itu juga. Ya gitulah. Iya betul. Mungkin ada kontribusi dari PTM 100% ya. Sebenarnya kalau dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu disarankannya setelah 2 dosis. Baru boleh PTM, itu juga PTM-nya 50%. Ternyata kan ada yang itu, tapi langsung dengan PTM 100% ya. Jadi tapi kalau untuk Sumedang belum sih, belum 100%. Belum. Ya. Masih 50 terakhir itu kemarin kalau untuk SD ya. Kalau tadinya kalau yang level menengah ke kayak yang level menengah atas ya, itu tadinya mau 80%, udah mau 80, tapi belum sempat 80, udah keburu lagi seperti ini. Jadi baru 50, sekarang balik lagi ke semula, ke 30 lagi. Oh ya, alhamdulillah. Kalau untuk kalau Sumedang belum ya, alhamdulillah ya. Belum, kalau Sumedang belum, baru 50. Kalau Sumedang untuk SD ya, itu baru 50.
Dan Sumedang gitu juga, deh dok. Iya, anak SD-nya sudah divaksin ya sekarang ya. Udah alhamdulillah udah dosis 2 sekarang. Alhamdulillah. Mantap ya. Nah, tinggal Alhamdulillah. tunggu dewasa booster ya. Nah itu. Tunggu tiketnya. Kita rencananya ya. besok. Saya rencananya besok baru besok. Udah. Rencananya besok. Iya, ini banyak yang mau booster tapi tiket di Peduli Lindunginya belum muncul gitu ya. Bukannya tidak bisa divaksin, tapi nanti kalau divaksin di aplikasi Peduli Lindunginya nggak muncul. Harusnya kan ada 3 sertifikat ya. Kalau sudah ada undangan di Peduli Lindungi, insya Allah setelah divaksin langsung muncul. Sudah 3 kali vaksin, 3 sertifikat. Jadi tetap ya, tiket itu ngaruh ya? Ngaruh, berarti iya, tetap ngaruh ya? Ke luar kota, luar negeri, itu diakses dari Peduli Lindungi. Iya. Oh iya. Tapi di kantor belum pakai scan QR code? Pakai, udah. Oh, udah. Kita bilang sudah gabung ini Bu Nunung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini gangguin juga, pasti sibuk nih Dokter Dilar juga. Tapi kalau nggak ini nggak bisa ngobrol-ngobrol kita ya, nggak bisa benar-benar ilmu. Iya, makasih banyak Bu Nunung. Ya sama-sama Bu Dokter. Mudah-mudahan bermanfaat nanti ya, Insya Allah. Amin. Assalamualaikum Dokter Dilar, Kang Dilar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedayana. Waalaikumsalam ya. Apunten mengganggu di tengah kesibukan ya. Pasti sibuk ya. Luar biasa ya. Nggak apa-apa. Saya juga minta maaf nih, janji jam 3 baru bisa sekarang. Iya. Iya. Saya juga kalau dapat WA dari dokter suka deg-degan. Apalagi kalau telepon pasti ngabarinnya suka, Dok mau kasih kabar buruk. Aduh, saya udah aja gitu. Habis itu nggak lama ngirim hasil PCR gitu ya. Ya Dok, saya sehat gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ya, Dokter Dilar biasanya yang suka kirim kali ya, karena kan yang PCR nih ya. Kita yang nerima aja nggak enak ya apa yang ngelakuin. Betul. Kang Dilar, ini videonya bisa dibuka atau gimana? Atau sedang tidak memungkinkan buka video? Mungkin yang hadir mau lihat. Ya, Alhamdulillah. sudah. Di rumah? Di rumah dulu nanti berangkat lagi. Oh gitu ya. Iya, betul. Jadi kita manfaatkan ya. Itu juga saya baru sampai, mau nggak mau ya harus mandi dulu kita ya. Iya, betul. Semua. Baik, kita mulai ya, Kang Dilar ya. Dokter Nuhun, Ibu Nunung, ini Teh Nenden, Teh Nita sudah gabung, Kena juga ya, Alhamdulillah sudah bergabung. Insya Allah nanti yang tidak hadir juga bisa menyimak kembali di YouTube ya, karena memang waktunya nih masih jam kerja nih. Iya, saya juga mau maaf sekali lagi nih, jam hari kerja juga. Mungkin banyak teman-teman yang masih bisa yang belum bisa bergabung ya karena masih kesibukannya. Iya, beberapa juga menginfokan. Insya Allah nanti setelah bisa diselesaikan pekerjaannya langsung bergabung gitu ya, Insya Allah. Iya, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da wa bismillahi sadri wa yassir amri wa qadatam lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sore hari ini sesuai dengan yang diworo-worokan, diinformasikan, kita akan menyimak bersama penjelasan seputar COVID-19 masih ya. Sebetulnya senang nih ketemu Kang Dilar nih, cuman yang diomongin penyakit ya, jadinya nanti mungkin kalau ketemu yang ketiga nggak boleh ngomongin tentang penyakit ya. Ya, mudah-mudahan nanti mah bukan COVID lagi ya. Bukan yang lain juga penyakitnya ya. Iya, banyak. Dilar ini kali kedua ya dengan Dokter Dilar kita diskusi sebelumnya tentang COVID secara umum ya, Dok ya. Mungkin untuk yang kali ini sesuai dengan temanya ada apa dengan Omikron gitu ya. Jadi mungkin kita sifatnya talk show, ngobrol gitu ya, diskusi tentang varian ini. Nah mungkin dari Dokter Dilar nih ya, yang pertama nih kita bersyukur ya Dok ya, masih diberikan kesehatan. Mungkin Dokter Dilar juga penyintas nih ya yang dulu ya. Iya betul. Di zaman Delta ya. Iya betul. Habis lebaran itu. Betul. Ya, itu di Jakarta itu waktu Delta kematian bisa 200 sehari ya. Waktu itu ya? Iya, nih
ini pun sebetulnya bukan memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, juga sudah mulai naik kan kematian untuk varian Omikron. Dan mungkin harus dipastikan apakah betul semua dari Omikron atau memang ada kontribusi dari varian Delta dan yang sebelumnya ya. Betul. Tapi sekarang gimana Jakarta, sudah melandai atau masih? Masih naik. Masih naik ya? Masih naik. Kalau di Jabar juga naik ya? Jabar juga ikut naik, betul. Iya. Isunya perkiraan mungkin para epidemiolog itu akhir bulan ini mungkin ya puncaknya infonya. Tapi mudah-mudahan lebih cepat ya. Saya pikir sudah melandai, soalnya di running stack itu Jakarta sudah mulai melandai katanya. Iya, 2 hari ini sih begitu ya. Cuman di rumah sakit kelihatannya sih masih sibuk tinggi ya. Masih tinggi ya. Betul. Ya, mungkin data secara overall turun ya 2 hari ini. Baik, sekali lagi, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Sore hari ini bisa bersilaturahim ya, yang utama bersilaturahim dan sekaligus kita menimba ilmu, meningkatkan pengetahuan dan juga kewaspadaan bersama bahwa pandemi ini masih berlangsung ya. Ini sebetulnya sedih juga gelombang 3 gitu, kita pikir sudah selesai ya, melandai, ternyata muncul lagi gelombang ketiga. Iya, ini di luar prediksi sebetulnya ya, karena sudah turun ya angkanya. Baik, mungkin saya pikir tadinya Lebaran ini udah nggak ketemu COVID lagi tadinya. Iya, bisa pulang kampung ya. Tapi ternyata ya udahlah, yang penting kita sehat-sehat aja ya. Amin, alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan juga yang hadir di sini dan semuanya bisa sehat selalu. Baik, mungkin di awal Dr. Dira boleh dijelaskan ke kami tentang bagaimana virus COVID-19 ini bisa bermutasi begitu ya. Dulu ada berapa varian ya Dok ya? Alpha, Delta, sekarang Omikron, bahkan nanti katanya ada Abikron apa ya? Iya, banyak ya. Gimana bisa muncul lagi varian-varian baru bermutasi begitu ya istilahnya mungkin ya? Silahkan Dok. Iya. Ya, oke, baiklah. Jadi sebentar, memang, sebetulnya saya dititipin baca CV Dr. Dilar nih. Apakah bisa ditampilkan? Ya, harapannya lebih kenal ya. Mungkin hostnya sedang terkendala, izin saya bacakan ya. Oh, bisa ditampilkan. Terima kasih banyak. Ya, dokter. Oh, ini saya ya. Ini sudah lah ya. Saya bacakan buat saya gitu ya. Ambillah aja. Iya. Ambillah aja, Kang Vin ya. Bismillah. Oh, kalau nggak mau diganti berarti harus dibaca nih ya. Ganti. Nama Dr. Dilar Gunalar, spesialis patologi klinik. Ya. Kemudian istri beliau Dr. Gina, kelihatannya ketemu di Trisakti ya Dok ya? Iya, betul. Jakarta ya. Kemudian anak 1 Raka, riwayat pendidikan SDN 12 Jakarta, SMP 2 Sumedang, SMA 1 Sumedang, S1 kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. Kemudian spesialisnya spesialis patologi klinik Universitas 11 Maret Surakarta Solo. Kemudian pekerjaan beliau dokter PTT di Kalimantan Selatan, kemudian dokter umum di Puskesmas Sumedang Selatan, dan 2018 sampai sekarang di RSUD Sumedang dan RS Pakuwon ya Dok ya? Ya, betul. Ya, baik. Kemudian alamat di Jalan Cendana nomor 2, Anggrek Regensi Sumedang. Baik, demikian data kurikulum vitae dari narasumber kita sore hari ini. Tetap nih kayaknya nih ya. Saya Yeni, sama-sama alumni dari SMA 1 Sumedang, kita satu kelas dengan Dr. Dilar, saya Dr. Vicky, suami Warjito Purwadi, sarjana sosial, anak 3 putri, Safira Aulia Yasmin, Sipa Aulia Rahma, dan Sarah Aulia Najma. Pendidikan SDN 1 Citimun. Nah, jadi tadi Bu Nunung kita ngomong-ngomong Betawi, padahal saya aslinya Sumedang nih, Citimun ya. Oh, asli Sumedang ya, Citimun ternyata kalau ke Sumedang mampir. Insya Allah. Kemudian di Cimalaka, SMP 1 Cimalaka, lanjut SMA 1 Sumedang, kemudian baru hijrah ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Esa Unggul. Pekerjaan sebelumnya dokter gigi di klinik dan rumah sakit, kemudian dokter PTT di Rumah Sakit Sentosa Bekasi,
Wakil Direktur Medis di Harapan Jayakarta, kemudian Direktur RSKB Bina Estetika, Medis Layanan Medis di Rumah Sakit Antam Medika, dan saat ini Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak di Saint Mary Basa, Rumah Sakit Swasta di Jakarta Timur. Jadi saat ini memang di Jakarta, Bu Nunung, belum bisa mampir ya. Nanti kalau ke Sumedang, insya Allah dikabari. Alamat saat ini di Jalan SMA 102 Cakung Timur. Mungkin kenalnya Aeon gitu ya, Aeon Cakung Timur. Baik, terima kasih. Baik, silakan Dokter Dilan mungkin untuk disambung. Tadi mohon maaf ya, saya telat nyapanya ya. Namanya belum diganti mungkin tadi ya. Nggak apa-apa. Ya, baik, silakan Dok, bagaimana virus ini bisa bermutasi. Ya, terkait virus bermutasi memang pada umumnya virus itu untuk bisa mempertahankan hidupnya itu dengan cara, salah satunya itu dengan cara mutasi. Jadi mutasi itu memang sebagai mekanisme virus tersebut untuk bisa bertahan hidup. Jadi umumnya virus seperti itu. Jadi dia kan dengan varian tertentu misalkan atau genom tertentu dia masuk ke dalam tubuh, dia otomatis tubuh akan membentuk antibodi akan mengenali, oh ini virus seperti ini. Nah, otomatis istilahnya diserang sama antibodi. Nah, untuk mempertahankannya istilahnya gimana caranya supaya virus tersebut bisa bertahan hidup dan supaya antibodi tubuh orang tersebut tidak bisa mengenali dirinya istilahnya. Makanya dia coba untuk terus mutasi dan seterusnya. Mungkin itu terjadi pada umumnya seperti itu. Jadi makanya kemarin ada mulai alpha, terus dia mutasi lagi di beta, delta, terus terakhir sekarang omikron. Mudah-mudahan ini yang terakhir, walaupun memang katanya ada lagi yang sub ya, sub omikron dan lain-lain. Tapi ya mudah-mudahan ini makin lama makin lemah ya. Omikron itu mudah-mudahan jadi makin lama daya tahan tubuh atau imun kita juga makin kuat lah. Jadi akhirnya bisa hilang sendirian. Jadi gitu. Jadi intinya memang mutasi itu cara virus itu untuk mempertahankan hidupnya itu. Kemudian bedanya varian Omikron dengan yang lain, karena awalnya kan kita berpikir Omikron ini ringan gitu ya. Tiba-tiba ada berita 2 kematian pertama, dua-duanya satu di Sariasi ya, si Putet ya, satu di Sulianti Saroso, memang tempatnya rumah sakit penanganan infeksi ya. Bedanya nih apa Dok? Karena ternyata kan sekarang kita jadi lebih waspada ya, karena dulu awalnya Omikron gitu ya, ringan ya dibanding Delta. Ini beda antar varian ini gimana Dokter? Ya, memang pada beberapa penelitian memang menyebutkan ya, terutama untuk yang di Eropa sana ya, yang pertama kali Omikron timbul dan mungkin di luar negeri yang lainnya yang pertama kali Omikron. Jadi beberapa penelitian memang kebanyakan di sana itu mengatakan bahwa Omikron itu memang relatif lebih ringan dibanding Delta. Jadi atau dengan varian yang lainnya ya. Jadi bedanya dengan varian lainnya itu memang dari segi klinisnya itu gejala, terutama gejalanya itu Omikron itu dia lebih menyerang ke saluran napas atas, lebih ke tenggorokan, hidung, itu lebih seperti itu, kayak batuk, terus tenggorokan gatal, tenggorokan sakit. Sedangkan kalau varian yang lainnya, terutama Delta, yang memang hits ya pada waktu itu, dia lebih menyerang ke paru-paru. Itu bedanya seperti itu. Makanya pada Delta itu cenderung lebih ganas istilahnya karena dia lebih menyerang ke paru-paru. Kemudian yang berbeda kemudian adalah tingkat keparahan infeksinya. Nah, itu berdasarkan penelitian memang Omikron itu dia 70% lebih ringan. Itu berdasarkan penelitian ya. Dan penelitian dibandingkan dengan varian lainnya, terutama dengan varian Delta. Walaupun memang saya juga kaget berapa penelitian memang mengatakan lebih ringan, tapi nyatanya di Indonesia lumayan cukup banyak. Nah, tapi saya rasa mungkin berdasarkan penelitian juga dan informasi memang kebanyakan yang meninggal itu memang untuk yang belum divaksin dan memang ada komorbid. Tuh, tapi kalau untuk yang vaksin terus tidak ada komorbid itu berdasarkan penelitian memang relatif lebih ringan. Jadi yang beda itu selain gejala juga tingkat keparahan infeksinya. Ya, kedua, dan kabarnya tingkat penularan juga ya Dok ya? Ya, penularan ya? Juga Omikron itu lebih cepat. Kalau dulu Delta itu syarat untuk kontak erat itu bisa sampai 15 menit. 15 menit baru dikatakan kontak erat, sedangkan kalau Omikron ini hanya beberapa menit saja sudah
sudah bisa terjadi penularan. Jadi sangat-sangat cepat sekali untuk Omikron ini. Jadi itu mungkin sedikit perbedaannya. Mungkin juga bisa lebih ya. Iya. Iya, jadi memang mungkin yang membedakannya antara seseorang itu tadi ya, pertama divaksin atau tidaknya, yang keduanya komorbid. Ya mudah-mudahan sih memang secara umum memang lebih ringan ya, biar kita paling tidak tingkat keterisian rumah sakit itu tidak separah yang dulu lah. Iya. Jauh lebih rendah. Kalau di Jakarta itu juga mungkin se-Indonesia ya. Jadi kalau dinyatakan konfirmasi atau positif dengan gejala tanpa gejala atau gejala ringan tidak di-cover nih dok sama BPJS gitu ya. Itu ya? Iya, jadi mau nggak mau harus isoman atau isolasi terkendali gitu ya. Jadi memang tidak masuk kriteria yang dijamin oleh pemerintah gitu. Jadi yang sedang berat aja ya yang di sedang berat. Ya? Kan hari ini memang ada surat edaran terbaru dari Kementerian Kesehatan untuk pemeriksaan SGTF ya dan SMP untuk pasien dengan kriteria berat, kritis dan meninggal ya. Mungkin untuk memastikan bahwa memang betul ini Omikron atau bukan gitu ya, kan? Karena dengan pemeriksaan itu baru bisa ditentukan varian apa ya. Baik, mudah-mudahan tadi mudah-mudahan gejalanya juga ringan atau bahkan beberapa tidak bergejala ya. Jika terkena gitu ya, mudah-mudahan tidak ya. Kemudian tadi juga banyak keluhannya di saluran pernapasan atas gitu ya. Bahkan ada yang minta tuh saya ada request, dok bisa nggak swab antigennya dari tenggorokan gitu, karena memang kebanyakan kan keluhannya di tenggorokan gitu ya. Saya bilang wah ini instruksi penggunaan swabnya kalau antigen harus dari hidung ya, dari orofaring gitu ya. Nah mungkin apakah ini pemeriksaan swab dengan swab antigen yang memang dari hidung, apakah memang cukup efektif karena tadi keluhan mungkin banyak di saluran pernapasan atas, atau memang baiknya dengan PCR yang memang dia diambil sampelnya dari keduanya dok ya, dari orofaring dan nasofaring, pun ada pencerahan dok. Ya mungkin terkait dengan swab itu sebenarnya apakah dari hidung atau nasofaring atau dari mulut atau orofaring itu sebetulnya tergantung dari kitnya, dalam arti tergantung reagennya, mohon maaf, reagennya. Jadi apakah harus dari hidung saja atau boleh dari mulut saja atau bisa dua-duanya, itu pertama tergantung reagennya. Yang kedua memang secara umum itu sebetulnya alangkah baiknya dari hidung dan dari mulut, dan sebetulnya itu kurang lebih sama aja sih. Walaupun misalkan Omikron itu dia menyerang saluran napas atas, dia tetap kalaupun dari orofaring atau mohon maaf kalau teman-teman yang tidak mengerti, jadi dari mulut lah ya, dari mulut itu kan ke tenggorokannya, itu tetap saja dia termasuk saluran napas atas, jadi tetap kena. Kalaupun dari hidung juga tetap, nanti dia hidung itu atau nasofaring itu kan dia nanti ketemu, sebetulnya kalau di dalamnya itu dia ketemunya di perbatasan antara faring sama hidung lah, bahasa ininya tenggorokan sama hidung, dia di belakangnya itu nanti dari situ. Jadi kurang lebih di situ aja, sebetulnya bisa dua-duanya gitu. Atau salah satu juga nggak masalah berarti ya? Salah satu juga tidak masalah. Jangan khawatir gitu ya, dengan swab antigen di hidung juga bisa gitu ya? Bisa. Jadi mau hidung saja, mau tenggorokan saja, atau hidung sama mulut juga itu, atau tenggorokan itu tidak apa-apa. Yang penting teknik pengambilan sampelnya. Jadi pada saat swab itu benar-benar sampai ke daerah yang dituju, sampai ke ujung, sampai ke dinding ya betul. Kalau sampai ke dinding tenggorokannya lah, kalau bahasa awam sampai ke tenggorokannya, hidung juga sampai mentok nanti ke dinding nasofaringnya. Gitu. Pokoknya nggak enak aja ya gitu ya. Iya. Makanya kalau teman-teman di swab itu masih enak-enak aja, nah kalau menurut saya itu harus tanda tanya apakah memang benar swabnya atau enggak gitu. Karena yang sebetulnya justru dengan rasa tidak nyaman itu menandakan bahwa sudah tepat sasaran, betul. Karena daerah yang disuap itu banyak sarafnya, sarafnya di situ. Jadi otomatis kalau dia ke swab, sarafnya ke gesek-gesek kan, otomatis timbul rasa tidak nyaman. Nah kalau
kalau dia tidak nyampe ke sarafnya, ke yang bagian dindingnya itu, nah otomatis kan dia tidak merasa nyeri, kurang lah nyerinya lah dibanding dengan ini. Nah itu harus tanda tanya apakah memang benar swabnya atau tidak, mungkin itu sih yang lebih penting. Tekniknya ya, ini petugas Ya, yang menswabnya ya, tapi betul. harapannya ya kita juga sebagai yang di swab gitu ya, juga bisa ini ya, oh ini udah sampai ke ujung sebetulnya ya, udah mentok atau belum gitu ya. Iya. Tapi jangan juga minta diulang dong ya. Oh, kayaknya kurang mantul, ulang lagi gitu ya. Iya, karena percuma istilahnya di swab hidung kiri kanan malah tiga kali sama mulut juga kalau hanya di dindingnya aja gitu ya. Ya, tidak sampai ke dindingnya itu ya percuma, malah nantinya jadi negatif palsu gitu istilahnya. Iya, Seolah negatif padahal belum tentu istilahnya betul, gitu. Betul. Jadi memang mudah-mudahan nih para petugas swab juga ya kalau terbilang ya udahlah ya. Nah, mudah-mudahan yang dilatih banyak sekarang relawan swabber ya yang juga membantu, mudah-mudahan juga sudah paham dengan teknik tersebut. Ya. Nah, kemudian juga ada yang mencoba untuk mungkin karena tadi ya keluhannya di bagian atas pakai bilas hidung gitu ya. Nah itu ngaruh ya itu kayak apa cuci hidung gitu ya semprotnya. Semprotnya semprot pakai apa dulu itu? Nah, ada cairan-cairan desinfeksi sepertinya ya yang sekarang juga mulai ramai. Di woro-worokan nih bisa membantu mengurangi mungkin ya gejala ya. Tapi sebetulnya dari kita tidak merekomendasikan ya Tete ya. Ya betul. Kalau dari kita memang masih belum ini sih, belum ada yang sampai seperti itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin jika memang ingin dilakukan ya sebetulnya itu bukan bagian terapi dari dokter gitu ya, upaya masing-masing ya. Baik, kemudian dari yang hadir di sini jika ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung ya dok ya. Kita sambil diskusi ya. Ya. Terus nanti juga kalau ada kata-kata yang memang tidak bisa gitu dimengerti, ya betul, nanti nggak apa-apa ditanya aja karena mohon maaf kadang-kadang karena kita biasa pakai bahasa medis jadi ya betul. Jadi ke bawah gitu ya dok ya. Iya jadi ke bawah. Iya. Baik, kemudian gejala mungkin ya ini sebetulnya nyaris tadi ya sedikit yang bergejala sedang ya, kebanyakan memang tidak bergejala dan bergejala ringan. Tapi dok mungkin bisa disampaikan nih gejala-gejala yang lazim dikeluhkan mereka yang terkena khususnya di gelombang 3 ini ya, yang bayangan kita terkena Omikron ini. Ya, gejala Omikron itu memang pada umumnya dia ada demam ringan, kemudian sakit kepala, terus yang lebih sering itu paling banyak itu sakit tenggorokan, atau tenggorokan gatal, batuk, terus dan mudah lelah. Itu pada umumnya memang seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa tingkat keparahan atau derajat ringan, sedang atau beratnya masing-masing gejala itu tergantung daripada respon imun atau bawaan tubuh orang tersebut. Jadi bisa juga karena vaksinnya itu juga berpengaruh antara orang yang tidak divaksin dengan yang sudah divaksin itu jelas berbeda. Jadi bukan berarti kalau yang tidak divaksin itu pasti tidak berat atau pasti tidak ringan, tidak juga seperti itu. Cuman memang yang tidak divaksin memang rata-rata itu jauh lebih berat dibandingkan yang sudah divaksin. Gitu. Jadi walaupun memang tapi secara umum kalau yang sudah divaksin itu demamnya itu atau gejala itu relatif ringan-ringan gitu dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Jadi mungkin itu gejala umumnya mungkin sakit kepala, sakit tenggorokan, udah lelah, terutama sakit tenggorokan lah. Iya khas ya sekarang ini susah nelen gitu ya. Malah kebanyakan katanya keluhannya itu justru anosmia itu jarang. Iya. Dibandingkan tapi nggak ada ya yang mengeluhkan tidak bisa mencium aroma gitu sekarang ya? Iya, ada tapi relatif lebih sedikit dibandingkan waktu Delta. Iya. Waktu Delta sampai dokter Dilar aja nggak bisa ngerasain rasa gitu ya, mengecapnya lidahnya ya. Saya seminggu itu. Waduh, telan-telan aja. Telan-telan aja. Makan. Iya. Jadi kalau gejala, mungkin karena gejala itu ya seperti flu biasa ya. Jadi mungkin cenderung untuk menganggap ya ini flu biasa gitu ya. Iya. Baik, tapi justru itu Bu, dokter ini yang agak sedikit mungkin khawatir ya karena
gejala seperti flu biasa, bahkan memang karena lebih ringan dari Delta ya secara umum ya, gitu. Justru orang itu jadi tidak aware bahwa dia itu masih jalan-jalan ya. COVID. Betul, masih jalan-jalan dan cenderung jadi tidak mau untuk di-swab karena apa? Ah, ini kan saya sehat gitu ya sehat atau saya flu biasa kok, nggak kayak kalau dulu kan zaman Delta tuh COVID itu taunya berat gitu ya. Rata-rata ini kan saya enggak, cuma flu aja jadi nggak mau di-swab. Nah itu karena nggak mau di-swab, merasa flu biasa, akhirnya jalan-jalan malah kadang nggak pakai masker, masih botram segala macam. Oh udahlah. Aduh, botram ya. Itu yang ya khawatirnya saya seperti itu sih sebetulnya dengan ringannya ini. Tapi sisi lain ya kita bersyukur juga karena istilahnya tingkat keterisian rumah sakit berkurang, mungkin yang meninggalnya juga tidak sebanyak yang dulu. Satu sisi ya seperti itu sih. Sisi lain penularannya jadi cepat sekali ya. Ya cepat ya itu ditambah lagi dari masyarakatnya juga sudah menganggap itu seperti flu biasa. Biasa ya. Iya. Kemudian untuk memastikan gejala ini benar nggak sih saya nih flu biasa atau memang COVID gitu ya. Sebaiknya jika bergejala atau memang ada kontak erat, apa yang harus dilakukan itu? Ya, kalau ada gejala, pokoknya selesai kalau teman-teman ada gejala seperti batuk atau seperti influenza, saran saya untuk saat ini cepat-cepat di-swab, baik itu antigen maupun PCR. Karena ya itu tadi sangat-sangat mirip dengan flu biasa, itu sangat jauh berbeda dengan Delta, rata-rata ya secara umum ya, gitu. Jadi ya khawatirnya gitu, jadi dianggapnya flu biasa. Jadi cepat aja di antigen, di PCR, karena pengalaman saya di rumah sakit itu banyak seperti itu. Dia merasa, ini saya flu biasa kok dok, malah kesannya saya memang kayak punya alergi kata. Jadi kalau bersin itu biasa gitu ini. Tapi ya ternyata di swab banyak juga yang positif, itu betul. Jadi saran saya tetap cepat ke fasilitas kesehatan atau mungkin ke lab, minimal di antigen atau di swab. Tergantung harinya, hari dari gejalanya. Kalau sudah lewat 7 hari ya saya mending PCR, karena kalau udah 7 hari itu antigen itu relatif menjadi false negatif atau negatif palsu. Terbaca ya. Betul, Terbacanya negatif ya. Betul, tapi kalau misalkan gejalanya masih 3-4 hari atau 5 hari sampai 7 hari lah, itu mau di antigen juga tidak apa-apa. Tapi kalaupun memang tidak ada ya yang ada aja sih nggak apa-apa sih, daripada tidak diperiksa sama sekali sih. Antigen ya. Ya betul, daripada alasan dari PCR jauh misalkan, jadi nggak mau periksa, nah daripada enggak istilahnya mau hari keberapa cek aja, itu barangkali memang bisa kedetek, masih bisa kedetek itu mungkin. Iya baik, jadi kalau ada yang habis makan durian gitu ya, habis kehujanan, habis makan pedas gitu ya, atau tadi alergi setiap pagi bersin-bersin, ya sebaiknya tetap dipastikan dengan swab ya. Ya, bisa tadinya dilihat dari gejalanya yang minimal swab antigen. Ya, kalau paling tidak ada nggak enak tenggorok, ada bersin, ada batuk, itulah 3 gejala itu biasanya yang padahal itu indikasi ke arah sana. Iya ya, biasa banget itu ya begitu ya. Nggak ada COVID juga ada aja gitu ya yang belum begitu. Iya. Betul. Kalau di laboratorium di RS Pakuwon, RS atau RSUD Sumedang, apa sudah juga bisa langsung diperiksa variannya, ini Omikron atau bukan gitu, atau memang baru sampai CT saja gitu ya, nilai dari hasil PCR-nya? Sudah bisa dok sampai Omikron? Pada dasarnya kalau alat di kita itu, kalau bila seseorang terpapar Omikron, itu bisa kedetek dengan alat kita, baik di RSUD gitu. Tapi hanya saja alat kita belum, atau reagen kita belum bisa membedakan antara ini Delta, ini Omikron, atau misalkan Alpha, Lambda, dan sebagainya. Tapi bila seseorang terdetek atau terpapar dengan Omikron, Delta, segala macam, atau Omikron yang lagi kita bahas ini, itu bisa. Dalam artian, misal si A terpapar Omikron, dicek sama alat di kita itu tetap pada positif. Gitu. Cuma kita nggak tahu apa itu Omikron atau Alpha atau apa. Karena memang kalau itu harus perlu alat dan reagen khusus.
Selama ini kita selalu kirim ke Bandung, terutama yang positif dan CT kurang dari 25. Gitu. Jadi untuk hasil positif negatif itu tentunya seperti biasa bisa dengan PCR bisa, untuk yang golden standard ya. Tapi untuk memastikan ini Omicron atau bukan dikirim ke Bandung gitu ya. Dikirim ke Bandung, betul. Lumayan ya. Lumayan lama ya. Lama. Rata-rata 10 hari lah. 10 hari. 10 hari sudah selesai isoman ya. Iya. Tapi minimal kan kalau pas awalnya kan dia sudah kedetek, oh ini memang COVID gitu. Yang penting kan itu. Ya, sudah isolasi. Betul. Kalau masalah varian kan itu untuk surveillance aja biasanya. Ya. Kecenderungan seperti itu. Ya. Yang penting kan kita, ya betul. Yang penting kan kita kedetek atau enggaknya orang tersebut COVID atau bukan. Itu sih yang penting. Baik. Ini ada sambil disambi dengan pertanyaan dari peserta. Terima kasih nih dari Kena. Mohon maaf nih Ibu atau Bapak atau Teteh gitu ya, akan Afwan, apakah setelah selesai isoman tanpa gejala atau gejala ringan harus PCR kembali? Ini langsung ke terapi, tapi nggak apa-apa ya, sampai kita bahas ya. Anggaplah nih setelah ketahuan hasil swab antigen positif, kemudian dipastikan dengan swab PCR juga positif, maka harus dilakukan isoman. Nah, selesai isoman untuk yang gejala ringan atau tanpa gejala ini perlu cek ulang PCR-nya dong. Nah, itu untuk yang ringan atau tanpa gejala itu ya sebetulnya dia minimal 10 hari sudah isoman. Jadi sudah terus yang penting gejalanya sudah hilang. Ya. Nah, jadi kalau tanpa gejala atau gejala ringan sangat-sangat ringan itu minimal 10 hari isoman. Nah, setelah 10 hari itu tidak ada gejala, kalau menurut aturannya memang sudah tidak harus dengan PCR. Tapi kalau memang mau diperiksa, saya penasaran dengan PCR ya, itu ya silakan, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang bergejala, nah itu baru hari ke-10 isoman itu memang wajib PCR. Atau mungkin kalau pengen lebih cepat bisa aja sih. Ini kan jadi hari ke-5 atau hari ke-6 setelah gejala, betul, dicek PCR. Kalau 2 hari berturut-turut tersebut negatif, jam ya. Betul, bisa istilahnya tanda kutip bebas lah istilahnya, tidak isoman. Tidak menginfeksi yang lain gitu. Ya, udah relatif lebih aman lah. Atau mungkin dengan syarat mungkin dengan CT-nya lebih dari 35. Oh ya, di atas 35 ya. Kalau seandainya positif ya, misalkan udah 10 hari di PCR atau misalkan baru 5-6 hari di PCR, dua-duanya CT-nya udah 35,6, 35,7 atau lebih dari 35 itu sudah bisa, sudah relatif lebih aman. Siap ya. Jadi tadi Ibu Bapak Kenan, jika setelah isoman 10 hari tadi ya, boleh tanpa pemeriksaan PCR kembali. Karena dari pemerintah juga tidak apa-apa ya. Dan di Peduli Lindunginya juga sudah berubah ya dok ya, di hari ke-11 yang awalnya hitam sudah hijau lagi. Tapi jangan juga ke mall dulu ya. Kerja mungkin kebutuhan kerja sudah aman ya. Iya, dengan syarat itu tadi udah nggak ada gejala juga ya? Iya, ini kebanyakan sih yang ringan ya dok ya, OTG dan ringan. Bahkan kalau boleh lebih cepat nih, kami tenaga kesehatan mungkin karena harus jangan sampai jebol seperti gelombang 2 ya dok ya. Boleh dilakukan PCR di hari ke-5 dan ke-6 dari awal gejala gitu ya. Jika kedua hasilnya negatif, harus negatif ya dok ya, dua-duanya ya. Itu boleh berdinas lagi. Mungkin di sini juga ada Teh Arni ya, yang memang juga di rumah sakit. Kalau memang ternyata SDM-nya pada tumbang gitu ya, harus mengcover banyak isomannya. Kalau 10 hari keburu bubar gitu ya pelayanan rumah sakitnya. Ya, jadi boleh isoman selesai lebih cepat dengan syarat 2 kali PCR, jarak 48 jam ya dok ya. Setelah itu hasilnya negatif, boleh aktif kembali. Nah, jika bergejala tadi, jika ingin memilih yang 10 hari, pastikan ada perbaikan gejala ya dok ya. Sudah. Kadang-kadang juga gejalanya ada yang batuk bisa berminggu-minggu memang ya. Jadi minimal ada perbaikan secara klinis mungkin ya. Ya, kalau yang bergejala dia isolasinya 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi 13 ya. Jadi 10 plus 3 untuk yang bergejala ya. Masih dengan ajuan yang lama ya dok ya. 5 organisasi profesi sepakat masih mengacu ke terapi yang sebelumnya ya, untuk isoman ya 10. Jadi kalau bergejala 10 hari plus 3 hari bebas gejala ya.
Ya, dan tidak perlu PCR ulang ya, sepertinya. Ya. Iya, kasih ya. Sebetulnya kalau kita pakai Peduli Lindungi juga, yang mudah-mudahan semua kantor sudah menggunakan scan QR code Peduli Lindungi, itu dia akan hijau dok di hari kelima. Dari hijau ya. Artinya kalau mau lakukan PCR boleh gitu ya, bisa, bukan boleh, bisa. Tapi ketika dia masih positif dia akan hitam lagi gitu ya. Ya. Tapi kalau dia isoman biasa tanpa PCR, dia akan hijau lagi di hari ke-11. Gitu. Jadi di sistem sendiri sudah membantu. Juga nggak bisa itu kemana-mana ya, masuk ke area publik otomatis tidak bisa kalau yang sedang isoman. Karena dulu masih nemu ya yang isoman jalan-jalan ya. Ke mall ya? Itu luar biasa ya. Jadi waktu tes detect atau juga mungkin dia belum, jadi lagi nunggu hasil, terus jalan-jalan. Nah hasilnya udah keluar. Tapi yang bersangkutan mungkin belum buka WA. Iya, jadi waktu scan QR code, hitam gitu ya, ternyata udah keluar hasilnya. Nah ini juga para dokter tuh sering gitu, habis selesai, terus besok atau nggak besok lah, saya dikabarin malah paginya tindakan, siangnya pasiennya ngabarin udah pulang. Maaf dok, hasil PCR saya positif gitu ya. Jadi memang, ya aduh itu dokternya udah langsung karantina. Jadi kalau kontak erat juga kita anjurkan karantina ya dok. Ya, betul, walaupun belum saatnya. Jadi kan ada saatnya dijadwalkan untuk yang kontak erat hari ketiga gitu ya, mungkinnya sejak kontak itu, maka nanti dilakukan swab supaya pas gitu ya di fasenya. Tapi selama itu anggaplah nih keluarga kita, sudah ya mudah-mudahan tidak, atau rekan kerja kita pernah kontak erat, nah itu langsung karantina saja, amannya 3 hari ya dok? Ya, aman 3 hari betul. Lihat ya, jadi memang ya lumayan ya, karena tadi banyak penyebarannya, pasti juga bayangannya kontak eratnya juga banyak yang dikarantina ya. Iya betul. Karena belum periksa. Sekali lagi mungkin mengingatkan dokter Yani, ini terkait tadi yang sambil menunggu swab itu mungkin kepada teman-teman dan kepada siapapun lah, mungkin kepada saya sendiri juga. Jadi mohon kalau memang sedang menunggu hasil swab, mohon benar-benar menunggunya itu sambil isoman. Jadi anggap aja bahwa kitanya itu memang kemungkinan besar memang positif gitu. Jadi soalnya masih banyak dokter ini yang istilahnya saya sudah swab, dia jalan-jalan ke mall, kemana, ke pasar, terus saya sudah swab kok, tinggal nunggu hasil, tapi dia udah jalan-jalan. Nah itu yang mengkhawatirkan betul. Jadi saya mohon mungkin kepada teman-teman dan siapapun ya, harap kalau sedang menunggu hasil swab, ya prokesnya tetap jalan, isomannya tetap jalan. Nanti setelah negatif baru boleh lah, istilahnya kita mau jalan tapi tetap harus pakai masker. Ya, prokes tetap ya dok ya. Nah ini mungkin yang jadi pertanyaan karena tadi cepat banget nyebarnya nih varian Omicron ini. Penentuan kontak eratnya gimana dok? Dulu 15 menit ya. Nah, sekarang ya dia kan pasti ber-APD atau tidak, insya Allah kita semua pakai APD ya. Artinya nggak makan bareng lagi gitu ya, harus selalu pakai APD. Makan mungkin jika di ruangan yang sama bisa bergantian gitu, jangan sampai nggak makan juga dok ya. Nanti imunitas turun karena kenapa nggak makan ya. Makan ya. Makanya di rumah gitu ya. Ada begitu makanya di rumah. Saking parnonya gitu ya. Jadi mungkin makan bisa bergantian, ventilasinya itu sudah dijaga. Nah, kontaknya ini berapa lama, atau saat ada teman kita yang seruangan positif, otomatis kita juga memposisikan sebagai kontak erat yang karantina ya, menunggu jadwal swab. Nah, dong untuk kontak eratnya. Ya, kalau kontak erat sih mungkin gampangnya yang sederhananya, intinya kalau untuk yang sekarang karena memang penularannya sangat cepat dan tingkat infeksi juga memang sudah berkurang, sehingga memang sudah berkurang, tapi penularan jauh lebih cepat, jauh lebih masif. Jadi memang tidak harus 15 menit kontaknya. Dari segi waktunya mungkin beberapa menit saja atau kurang dari 5 menit saja itu sudah dianggap kontak erat. Terus yang keduanya APD, masker total masker. Masker kalau sepanjang kita pakai masker dan masker kegunaan maskernya benar, maskernya juga benar, itu tidak dianggap kontak erat. Kecuali kalau kita kontak sendiri 2 menit kita tidak menggunakan masker atau maskernya hanya masker kain, itu saya rasa lebih baik dianggap kontak erat, memang harus dianggap kontak erat. Itu aja sih yang lebih sederhana, lebih gampang. Jadi mungkin waktunya sama APD-nya. Gitu APD ya, kalau APD mah pakai ya semua ya. Lagi dokter N95 mungkin ya, rapat ya. Rapat. Iya.
susah napas juga ya, kekurangan oksigen juga ya, hipoksi ya. Iya, lumayan pengap juga itu. Ya, tuh, apalagi ini karena filtrasinya bagus ya, jadinya untuk napas juga lumayan dok ya, ngos-ngosan juga ya. Ya baik, tadi mungkin pesannya untuk kita semua, recall lagi jika memang ada kontak erat gitu ya, keluarga kita, kemudian rekan kerja kita satu ruangan positif, baiknya kita memposisikan sebagai status karantina ya, karantina mungkin membedakan dengan isoman dok ya, kalau isoman sudah keluar hasil, kalau karantina belum keluar hasil, jadi sebaiknya kita mengkarantina diri sampai jadwal swab dan keluar hasil swabnya. Ternyata negatif ya, alhamdulillah bisa melakukan aktivitas tetap dengan prokes. Dan ada juga yang samar dok ya, jadi dia antigennya tuh kayak kita tes kehamilan kan ya, ada yang 1 garis 2 garis ya. Nah waktu dilihat hasil ada yang samar tuh 2 garis, kita garis keduanya tidak sekuat garis pertama. Nah itu mungkin asumsinya positif ya dok ya. Selama pulang ya enggak, sebetulnya kalau selama masih pandemi itu samar sedikit aja itu kita anggap positif. Soal pandemi. Kecuali kalau sudah tidak ada pandemi, samar, atau tipis sekali, itu bisa di swab doang. Tapi kalau lagi pandemi, itu kita anggap itu positif ya. Iya. Tapi kadang-kadang justru itu yang jadi perdebatan sih, kadang-kadang kalau masyarakat. Itu kan katanya tipis, kata gini. Gitu. Padahal hasil swab antigen itu nggak bisa kita pakai terus, tapi ya. Nah, 30 menit itu udah buang gitu ya, jangan disimpan gitu. Harapannya nanti garisnya jadi 1 lagi ya, enggak gitu ya, buang aja. Iya. Malah kadang-kadang kalau udah 20 menit ke atas tuh sudah 20 menit ke atas bahkan ya. Iya betul, sudah nggak akurat ya. Jadi jangan disimpan terus itu hasil antigen dibawa kemana-mana gitu ya. Yang kitnya ya, yang reagennya, karena itu tidak berguna lagi setelah 20 menit tadi bahkan ya. Iya. Kita khawatir nanti awalnya negatif, tiba-tiba pas sudah 1 jam jadi 1 garisnya ya. 2 garis. Oh iya malah jadi 2 garis malah ya. Ya. Kalau kehamilan sama periksa darah ya. Kalau sekarang udah nggak bisa periksa darah karena antibodinya sudah terbentuk karena sudah vaksinasi. Iya, sudah vaksinasi. Baik, ini Dokter Dirar kita mungkin sampai 16.30 kali ya Dokter Dirar karena harus dinas lagi ya. Baik, di sisa waktu mungkin ada yang ingin bertanya. Ini ada Suster Nia juga nih, pasiennya juga luar biasa nih. Betul nggak ya? Ternyata sedang sibuk atau sedang luang nih. Dia juga merawat pasien-pasien COVID, bahkan ada yang 4 kali. Oh, itu. Penyintas gitu ya. Atau mungkin juga tidak bisa divaksinasi ya, karena statusnya ya. Nah, serba salah juga ya. Tidak bisa vaksin, tapi ya saat terkena karena tidak bisa vaksin karena komorbidnya. Tapi juga menjadi serius gitu ya, jika terpapar karena komorbidnya ya. Iya, memang dilematis ya itu ya. Iya, itu yang kasihan gitu ya. Harapannya nih yang vaksin segera untuk yang anak usia di bawah 6 tahun ya, supaya juga terbentuk imunitas. Karena yang gelombang 3 ini kalau khasnya di Jakarta itu pasien anak, iya. Jadi yang kurang ini bed perawatan COVID untuk pasien anak bayi. Karena kan kalau dulu bayi kalau susah di swab masih bisa ambil darah dok dengan pemeriksaan antibodi ya. Ya sekarang agak sulit juga ya karena bisa terbentuk juga nggak tahu dari mana kan gitu ya. Apalagi kalau yang sudah vaksin ya pasti akan terbentuk. Jadi memang sekarang bayi juga di swab dan memang di Jakarta ini DKI Jakarta itu ya pasien anaknya yang jauh lebih banyak dibandingkan mungkin karena sebagian besar anak-anak kan 1-6 tahun atau sampai 6 tahun itu kan belum divaksin ya. Ya, sudah 6 tahun ke atas sudah dosis 2 ya. 6 tahun ke bawah banyak yang kena karena memang mungkin karena belum divaksin itu jadi. Ya, dan orang dewasa kan bisa bawa ya ke rumah. Ya, betul. Satu sisi isolasi di rumah juga kayaknya tantangan tersendiri ya. Betul. Nah, masih kecil nempel sama ibunya positif gitu ya. Jadi susah juga ya. Masalah juga kadang-kadang ya, kita jauh sama anak gimana, dekat gimana. Dekat jadi, bahkan ada yang cari tempat tidur untuk perawatan bayinya, ibunya, udah saya positif aja gitu biar bisa ngerawat anaknya gitu. Jadi yang susah itu
ibu bapaknya positif, anaknya negatif, jadi kan nggak bisa digabung tuh. Ya, ya. Nah, padahal bergejala juga, ada juga yang begitu. Nah, ini nggak bisa digabung dan ya nggak bisa dirawat orang tuanya karena orang tuanya positif. Bahkan sampai bilang, udahlah anak saya dipositifin aja gitu dokter, karena supaya tadi biar bareng, Biar bareng bisa ya. sama anak-anaknya. Iya. Ada juga yang tahan gitu ya, nah, ada juga yang memang anaknya yang rencana untuk ke poli gitu ya, poliklinik berobat, kan di screening ya, sebelum masuk area rumah sakit, ternyata skornya tidak lolos screening, di swab positif. Ya sudah, nggak usah berobat, langsung aja di sarankan rawat ya. Mungkin yang di DKI memang untuk yang anaknya ini lumayan banyak gitu ya. Makanya pada yang dewasa ya, itu prokesnya harus benar-benar misalnya ketat, harus benar-benar digunakan, dilaksanakan, karena memang kayak APD, masker itu memang selain melindungi diri kita sendiri juga melindungi orang lain. Iya. Jadi kalaupun kita kena, kita harus ingat anak, terutama anak lah. Bahwa kita kena, kita kuat. Tapi kalau anaknya pertama ya itu tadi kasus tadi ya negatif, kita harus isolasi, kan tetap kasihan juga. Atau anaknya nanti kena juga nggak kasihan juga. Berarti itu anak itu kuat juga seperti kita kan istri gitu ya. Termasuk yang rentan ya, anak, lansia dan komorbid. Kemudian bicara tentang APD, mungkin sambil menunggu yang lain. Kami ini kalau di nakes kan ya sudah masker gitu ya, kita sudah ketatin dok ya. Sebaiknya N95 gitu ya, atau KF94 ya, atau KN95 gitu ya. Nah, untuk masyarakat sendiri sebenarnya kita anjurkan maskernya seperti apa nih dok supaya aman gitu ya? Nah, apakah masker kain atau masker macam-macam ya, kapil gitu ya? Kalau saran saya sih minimal masker medis yang hijau, masker bedah ya, yang hijau ya. Masker bedah, minimal seperti itu. Karena kalau masker kain rasanya masih belum recommended sih. Ya. Ya, karena memang lapisannya juga kan nggak bisa tembus ya, ya masih nembus untuk virus kan ukurannya kan sampai 0,4 mikron ya gitu. Jadi secara saya mending maskernya masker medis minimal gitu. Kalau ada KN94, 95 itu ya lebih bagus lagi, atau N95 ya. Tapi nanti rebutan sama nakes jangan kalau nah, itu dia ya. Ya dulu ya sempet ya ada video belanja di supermarket pakai hazmat, pakai N95 ya. Biasa overprotected gitu ya. Jadi memang seperti yang kita pahami, masker kain sudah tidak dianjurkan digunakan, dan saat ini yang minimal yang digunakan harapannya bisa masker bedah ya, karena juga persediaan sudah baik ya. Kalau mau ya double loh ya, kalau tetap mau masker kain, mungkin kan ada tuh kalau ibu kan senada tuh sama bajunya, sama jilbabnya gitu ya. Dalamnya tetap masker bedah ya, gitu ya, tapi masker medis ya lebih aman ya. Terus tapi dengan catatan itu kalau habis keluar rumah atau jalan-jalan itu, kalau buang itu, nah itu tetap dibuang. Jadi terkadang anggapan masyarakat karena merasa sudah di double, jadi yang kenanya itu terpapar itu yang kainnya saja, gitu. Padahal kan kainnya kan tetap tembus tuh. Iya. Jadi nempel ke yang masker gitu ya, bedahnya atau masker medisnya. Jadi mengapa kan yang di depan kan yang kain katanya, yang medisnya masih bersih. Jadi akhirnya dipakai beberapa kali, atau naruhnya di mana aja. Jadi akhirnya ya bisa tetap aja menularkan ya khawatirnya. Iya. Jadi jika ingin menggunakan double, maka masker kainnya dicuci dan masker medisnya jangan dieman-eman ya, dibuang aja gitu ya. Terus kadang kalau makan itu mungkin diturunin ke dagu biar cepat kali ya. Nah itu sangat tidak disarankan ya dok ya. Betul, sangat disarankan karena kan barangkali kan dagu kita juga kan terekspos, terpapar segala macam. Nempel di situ, akhirnya kita turunkan sampai ke dagu, ya. Nempel ke maskernya, kita tutup ke hidung lagi, akhirnya kehirup ke kita juga. Hirup beneran dong ya. Iya, karena kan mungkin suka pegang-pegang gitu ya area ya, malah jadi kena ke maskernya. Ya, jadi sebaiknya jika ingin minum makan, dilepas saja maskernya, kemudian disimpan bisa di meja dengan alas tisu ya. Saya pernah ditanya tuh, dok tisunya dibuang apa dipakai lagi? Ya elah, tisunya mah dibuang aja gitu ya. Jadi
dilepas maskernya, disimpan. Jika ada tempat khusus lebih bagus ya, mungkin pakai Tupperware gitu. Jadi kalau nyimpen masker pasti di situ gitu ya. Jika akan digunakan lagi setelah makan, nggak dibuang tisunya, tempatnya masih sama, mungkin lebih aman ya. Dan tisunya pun double tisu pakai ini. Jadi di mejanya, di atas meja itu tisu dulu, kemudian masker, di atasnya tisu lagi. Tisu lagi, ya jangan sayang lah ya tisunya ya. Nggak apa-apa, boros sedikit ya, nyaman ya. Daripada kita ke rumah sakit ya, atau beli obat lebih mahal ya. Betul, ya antivirus ya. Aduh, ini aneh atau ya. Iya sih, dapat dari pemerintah begitu obatnya, tapi tetap ya vitaminnya gitu ya. Dan sesuai dengan gejalanya juga harus diobati. Nah, ini APD, jadi mohon menggunakan, diusahakan dengan masker bedah. Jika ingin double, tetap masker bedah di dalam, masker kain di luar. Untuk tenaga kesehatan kami juga menggunakan standar yang lebih tinggi bahkan dok ya, kalau bisa KF, KN atau N95 makanya. Baik, kemudian juga kelihatannya ini bisa berlaku umum loh ya untuk pakaian yang digunakan di luar rumah saat masuk rumah harus segera diganti ya dok ya. Jadi mungkin juga kalau ke kantor pakai bajunya nanti di kantor diganti ya dok ya, lebih aman. Iya, lebih aman, lebih aman seperti itu. Nanti sampai rumah juga harus cepat-cepat mandi terus ganti lagi. Itu juga untuk upaya ya. Baik, ini karena waktunya ya dokter Dilar ya harus berdinas lagi, khawatir para pasiennya juga nunggu nih ya. Ini lanjut ke mana Pak Kuon? Iya, insya Allah. Lanjut. Baik. Dokter ini juga kan mungkin praktek ya? Oh, udah lama meninggalkan dunia, gitu. dunia manajemen saja, dunia praktek. Iya, lebih tenang ya, lebih santai ya. Iya, ini juga dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia nih, pengurus besarnya juga baru keluar surat hari ini bahwa yang berpraktek itu dokter gigi yang sudah 2 kali vaksin minimal, kemudian yang berusia di atas 60 sebaiknya menghindari praktek yang lama ya, jadi maksimal 1 jam, kemudian prokes karena memang aerosol ya. Dokter gigi pasiennya buka mulut gitu ya, jadi udah langsung terekspos kalau dokter giginya resikonya sangat tinggi ya. Betul. Jadi memang sekarang lebih banyak yang non kalau nambel gitu ya, nggak pakai bur gitu, jadi ada yang teknik khusus dengan glasionomer semen, jadi bisa lebih aman baik dokternya maupun pasien. Jangan khawatir juga nih, jangan sampai untuk yang sakit gigi terus nunda gitu ke dokter gigi ya. Ada teknik yang aman, iya. Mudah-mudahan di Sumedang juga sudah terupdate ya dengan metode-metode perawatan gigi yang lebih aman. Baik, kemudian tadi juga masker dok, bicara masker karena memang tadi ya ujung tombaknya APD kita pastikan rapat gitu dok. Kadang-kadang longgar ya, jadi yang betul itu memang yang pas dengan wajah kita, yang fit dengan wajah ya. Kadang-kadang masker bedah memang karena dia persegi ya, mungkin kalau yang lain kan mengecil di ujung, itu lebih ketutup ya dok celahnya. Masker medis ini kiri kanannya kebuka, iya betul dok. Nah itu mungkin kalau mau ditutup dengan masker kain atau masker lain, lebih bagus ya, jadi lebih rapat ya. Nah, Teh Devi sudah gabung nih. Ya, baik. Yang hadir mohon juga dapat mengisi daftar hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa terima banyak masukannya untuk ke depan, tema apa yang kita bisa bahas kembali. Silakan kesempatan terakhir mungkin kami berikan untuk yang hadir di sini. Punten Teh Devi di mute dulu ya. Nanti boleh dibuka lagi. Ya, apakah ada pertanyaan langsung ke Dokter Dilar, Bu Nunung? Bu Nunung boleh pakai dakbil, tapi lapisi sama masker medis lebih aman, insya Allah ya, ikhtiar kita ya. Anak-anak juga saya juga gitu pesennya nggak mau masker medis, maunya dakbil gitu ya. Dakbil memang agak tipis ya, jadi khawatir tetap ada yang lewat gitu ya, jadi baiknya didobel gitu. Boleh mungkin dengan masker medis lebih aman ya, dengan masker bedah lebih aman. Baik, dari ini silahkan Tehnia. Aduh, Kamilar semoga RS Pakuan belum nelfon ya. Ada yang mau disampaikan, Tehnia silahkan.
Ya, Assalamualaikum Dokter Dilar. Ayo dibuka tuh videonya ini, kangen ya. Ntar Dilar pasti kaget, Nia yang mana nih? Ini nih kita buka nih. Oh, di sawah kita Japrian ya? Oh gitu, Japrian kan nggak lihat muka nih. Video callan atau? Video call baru kelihatan muka ya. Ya, gimana? Dok ini, ada pasien yang sudah pemakaian Apigan, terus diputuskan untuk memakai injeksi Remdak. Nah, itu tuh pada saat apa diputuskan bahwa ini gagal dengan pengobatan oral gitu. Itu aja sih. Begitu. Pertanyaannya berat ya? Ya, berat. Silakan dok. Ini sebetulnya ranahnya sudah ranah penyakit dalam sebetulnya. Iya, betul. Mungkin angka lebih dekat. Karena ini terus kita yang di lapangan itu yang ketemu, kebetulan kan saya praktisi home care ya, dokter itu cuman jarang datang, cuman lewat video call atau apa. Nah, yang berdiskusinya kan kita. Mbak Nia, ini kan harganya mahal kan, beda jauh gitu ya. Iya Bu, itu yang bikin kita yang di lapangan ngejelasin ke keluarga atau ke pasiennya itu yang nggak enak, nggak nyaman. Iya, memang kalau untuk terapi terus terang saya pribadi tidak terlalu mendalami ya. Nanti khawatirnya kalau saya jawab nanti diprotes sama penyakit dalam. Ini kalau benar, kalau salah itu yang bikin repot. Jadi sekali lagi mohon maaf mungkin tidak bisa menjawab pertanyaannya. Jadi memang ini ranahnya Dokter Dilar di penentuan akan diterapi ya, di awal gitu ya, setelah terapi lebih ke labnya, bentar. Ya. Nanti mungkin ya tadi ya, kayaknya nih karena Nia dan tim yang merawat pasiennya di rumah, jadi perlu ada dasar yang kuat kapan diganti terapi dari oral ke injeksi gitu ya, karena harganya jauh beda ya gitu ya. Mungkin barangkali di alumni kita ada yang penyakit dalam, bisa suatu waktu bisa di ini kita ada diundang ya, diundang khusus untuk terapi ya. Untuk terapinya gitu. Ya. Ada nggak ya? Oke. Iya, belum ada info ya kayaknya ya, nanti mungkin info bisa. Ya? Iya. Nah, kalau internis di tempat saya dinas sama di tempat Teh Devi dinas sama tuh konsultan internisnya nih. Mungkin nanti bisa titip Teh Devi nih, tanya ke, sebetulnya sih paling enak yang jelasin ke pasiennya dokternya ya, mungkin bisa video call. Sekarang kan juga ada ya visit yang by phone, visit video call gitu ya. Mungkin Tehnya bisa terbantu dengan dokternya itu video call dengan pasiennya, tentu didampingi oleh perawat home care-nya. Nah, dokter sendiri yang jelaskan, Ibu kenapa terapinya perlu menjadi disuntik karena bla 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 gitu. Nah, semoga dokter internisnya berkenan ya. Nah, itu selesai kalau begitu. Kami juga begitu sih, beberapa kalau dokternya berhalangan hadir untuk visit, dibantu oleh dokter jaga dengan tadi bisa video call, bisa sekarang teknologi ya macam-macam ya. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi dengan dokter yang DPJP ya, penanggung jawab langsung ya. Itu mungkin ya Nia ya, mohon maaf nanti kita gali lagi kita diskusi lagi ya terapinya. Iya, betul. Siap, sehat-sehat juga nih. Nia jangan kena 2 kali nih ya. lebih ringan sih, lebih ringan ya, nggak terlalu banyak. Oksigen juga nggak kayak Delta, varian Delta kan kita lebih kalang kabut kan sekarang. Iya, betul. Kami itu di Jakarta setiap malam taruh tabung oksigen di Monas, setiap subuh ambil gantian semua rumah sakit begitu. Masya Allah segitunya ya. Itu berarti memang gejala sesak napasnya memang jauh berkurang ya Nia ya sekarang ya, pasien-pasien COVID ya? Jarang ya. Pasien-pasien lansia yang tanpa vaksin tuh saya sudah lewat 2 pasien meninggal waktu dia meninggal. Iya. Dari riwayat riwayat tanpa vaksin. Ya, 2 vaksin, semalam tuh masih oke, masih duduk, masih oke. Masuk Remdak sudah masuk 2 gram 200 gitu, udah masuk 200. Jam 5 nggak ada. Jadi saya serangan pelajar tadi malam gara-gara itu. Iya, memang. Berarti vaksin itu memang benar-benar ngaruh ya? Pak Gubernur Kalimantan Selatan itu yang lewat. Baru kejadian tadi.
Masih bagus, kemarin masih duduk, masih oke. Jam 5 sesek lewat. Kalau waktu Delta kita nggak belum terlalu divaksin heran itu? ya. Memang bisa nggak mau vaksin? menolak Oh. gitu dari keluarganya, nggak usah, karena ada koagulasi. Jadi waktu 2 hari yang lalu masih oke, masih oke. Kita juga optimis gitu, tapi tiba-tiba jam ini tuh nyesek, kita cari OptiFlow, nggak ke Uber, masuk ke rumah sakit nggak mau. Jadi memang tadi ya pentingnya vaksinasi. Tadi kita belum bahas vaksinasi. Iya, vaksinasi mungkin ya, betul. Tapi kan ada sebagian pasien yang sebagian orang yang ini tidak boleh divaksin kayak gitu. Tapi ternyata lebih berat gitu, kenanya lebih berat. Ada 2 pasien lah yang udah lewat Omikron. Iya, memang sekarang sudah dikabarkan beberapa kematian ya karena Omikron ya. Jadi punten tadi terus di calling ya. Oh, siap. Iya, punten pisan. Iya, atur nuhun nih, mohon maaf kami juga harus akhiri ya Zoom-nya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa sambung kembali dari kesempatan. Dr. Dilar, atur nuhun waktunya, ilmunya, semoga sehat selalu ya. Komunikasi tetap jalan terus ya. Nanti mungkin jika perlu bisa kontak langsung Dr. Dilar, boleh di RSUD Sumedang, boleh juga di RS Pakuwon. Silakan datang langsung juga boleh ya Dok ya. Kalau tapi jangan lah ya, nanti ketemunya mau di swab ya. Kalau ketemu SPPK begitu ketemunya ya. Kalau ketemu dokter kulit lebih senang ya, mau perawatan. Dokter SPPK ngapain kalau nggak swab, nggak periksa lab gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dok, sehat selalu. Terima kasih juga sama-sama. Mudah-mudahan semua sehat ya. Mohon maaf segala kekurangan, masalah kata, mohon maaf ya. Terima kasih udah diundang lagi. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi lain kali ya. Insya Allah, siap. Wah, ini malah dokternya nih yang senang diundang ya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut ya Dok ya. Tapi lanjut dengan sesi yang lain ya, yang lebih ringan, lebih menyenangkan ya dibanding dengan dua topik ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa sesuai permintaan Kang Pipin tuh bisa Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Berarti bisa diinfokan kalau luang di hari Sabtu atau Minggunya ya, Dr. Dilar ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Dilar atas waktunya. Terima kasih banyak juga ya, ternuhun kan. Terima kasih juga ke seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Mohon kesediaan untuk dapat mengisi daftar hadir. Sekaligus kami juga izin untuk tutup acara talkshow kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang kurang bisa langsung kontak ke Dr. Dilar ya, baik di RSUD Sumedang maupun di RS Pakuwon. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Silakan.